bayar kewajiban hukum kau kepada saya. Dan jangan kau bawa-bawa orang. Bang tuh, ketika dia ditahan, dia ngomong ke saya, "Bang, abang luar biasa pembelaannya. Sekarang dia buat seperti yang dia pikir bisa. Oh, enggak bisa dicara." Tapi saya waktu itu langsung WA Bang Hotman. "Bang, ini apa ini?" Dia bilang, dia panggil saya kami tidak pernah bicara urusan hukum. Tapi Richard ini membuat postingan ini, saya kira ada maksudnya gitu. Dugaan saya ya. Saya diam. Jangan dikira saya tidak bekerja, bos. Saya ikuti ini sekarang. Kapan B21 tahap 2, kapan di kejaksaan nanti clear, kapan persidangan. Ini kan saya kawal sampai tuntas. Yang kedua, tadi malam saya dikirim, ternyata Richard postingan lagi dengan Bang Hotman. Di situ mereka katanya akan ada join bisnis di Athena, urusan skincare. Saya langsung WA Bang Hotman. Saya masih panggil abang ini, baru kemudian bapak, baru kemudian bung. Nah, kalau Bang Hotman tidak hati-hati dengan ini, bisa panggilannya beda nanti ini. Bisa saudara, bisa kamu, bisa yakin Bang Hotman masih mengerti bagaimana kode etik lawyer. Dan terima kasih Bang Hotman. Begitu saya kirim video itu, dia langsung balas. Dia sebut, "Demi Tuhan, saya bersumpah tidak ada bicara urusan kasus, bicara urusan hukum." Kalimatnya ini, "Sumpah demi Tuhan, saya tidak ada kaitan dengan kasusnya. Aku mau bisnis skincare." Dari Bang Hotman Paris. Ini bang. Mati bang. Tahan bang. Ya. Artinya Bang Hotman faham bahwa ada yang belum selesai antara Richard dengan saya. Ada beberapa kuasa yang diputus. Itu harus diganti rugi. Athena, kalau dia membangun kerjasama baru dengan orang lain mitranya, termasuk Bang Hotman, saya ini kuasa hukum tetap 10 tahun Athena. Info dong ke saya. Gak bisa serta-merta begitu. Maka saya curiga, saya menduga kalimat bergabung tadinya dibingkai, di frame untuk menjadi dalih memberi bantuan hukum. Saya percaya bahasa Bang Hotman ini tidak berbicara hukum. Tapi kalau besok Bang Hotman ternyata membuat bantuan hukum diam-diam atau terbuka atau menjadi kingmaker, saya tidak takut perang dengan Hotman Paris Utama. Ini saya tegaskan. Jangankan sama dia, sama siapapun di negara ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala, saya tidak takut. Karena saya punya prinsip, kalau kau menyakiti saya, maka saya tidak akan mungkin tinggal diam. To be or not to be, kau atau saya. Jadi saya terus terang menghargai Bang Hotman. Banyak yang komen kepada saya, "Bang, sebaiknya damai itu indah." Bang, ada yang bilang setuju bang, ada yang bilang jangan lawan Hotman, beda kelas. Nanti kita buktikan kelasnya. Kalian jangan lupa, dulu orang masuk SD harus 6 tahun. Sekarang ada yang 5 tahun, anak saya. Ada SMP 3 tahun, ada yang 2 tahun. Saya pun begitu. Jadi junior, senior dalam hukum, masalah knowledge dan prestasi, itu adalah urusan kita ketika kita berkinerja. Saya menghargai senior-senior saya, tapi jangan kau hina dan rendahkan saya. Itu prinsip saya. Jadi
Terima kasih Bung Hotman. Dan kau Richard, kalau kau orang kaya, bayar kewajiban hukum kau kepada saya. Dan jangan kau bawa-bawa orang untuk mengadu domba dengan saya, karena itu tidak baik dan tidak pantas. Semua orang tahu se-Indonesia bahwa Razman yang bela kau. Saya sudah ketemu Kapolda. Saya sudah tanya Kapolda Metro, Bang Fadil Libron, bahwa beliau menangguhkan itu karena surat permohonan saya, bukan invisible hand. Mana yang kau bilang orang pintu belakang itu? Tidak boleh ada kena intervensi, bos. Jadi saya ingatkan, kasus kau Richard tetap akan diproses. Saya pun mendesak agar masalah Kartika Putri naik. Kasus-kasus lain yang ada di Surabaya juga segera diproses. Karena saya belum terima perkembangan yang lebih lanjut. Begitu juga dengan urusan skincare. Kita tunggu saja. Kan menjadi pertanyaan kita semua ini. Kok gerilyanya ke sana kemari? Saya sudah bilang, yuk selesaikan kewajiban. Biar kita mantapkan kerjasama ini putus. Nah, ada rezeki kita bagi-bagi sama semua orang. Termasuk kita untuk ngopi-ngopi. Iya kan, waspada walau sedikit tapi ada. Ini yang tahu. Saya kira itu dari Richard. Jadi video ini mungkin kalian bisa lihat di Instagram saya, Razman Nasution, ada di situ postingannya. Baru saya sudah buat juga ini jawaban Bang Hotman. Saya masih menghormati Bang Hotman. Saya bahkan sangat dekat saat ini dengan beliau. Dan saya tahu kapan dia mulai dekat dengan Bang Hotman. Itu ketika saya bela dia dan dia dilepaskan dari penjara dan saya diundang dengan dia oleh Bang Hotman di Hotman Paris Show. Disitulah dia baru kenalan dengan Hotman Paris dan minta nomor telepon. Kau jangan lupa kulit pada kacang pada kulitnya, Richard. Kau pikir kau yang kaya? Belum tentu kau lebih kaya dari saya, bos. Allah yang maha kaya. Tapi kita nggak ngomong dan teriak-teriak, ya. Dan kau Richard, jangan kau coba-coba memainkan saya. Kalau dalam falsafah orang Batak, dang diau, tumegan dibegu. Bukan dikaukan di saya, lebih baik dihantu. Artinya, jangan kau coba-coba. Nyawa saya pun melayang. Kalau kau merendahkan saya, tidak ada urusan. Karena yang penting, harkat martabat saya lebih saya kedepankan. Jadi, saya ingatkan kepada siapapun, sebelum selesai urusan Richard ke saya, jangan pegang dia kuasa hukumnya. Karena ini masih bola panas. Tapi kalau dia fair, selesaikan. Saya sudah sebut, ada 8 kuasa. 1M, 1 kuasa, 8M. Kewajiban hukumnya ke saya, 12 tahun kali sekian juta. Itu selesai urusan dengan saya. Tapi urusan hukum, saya tidak tahu. Pasti akan saya kawal. Jadi, ini perkembangan yang saya sampaikan kepada teman-teman media. Sebaiknya kalian datangi Bang Hotman. Karena Bang Hotman ada. Atau perlu saya putar nih statement Bang Hotman ini? Biar kalian dengar ya. Kiri dikit Pak. Boleh kiri dikit. Oke, pertanyaannya disebut diajak masuk. Berarti diajak dong. Bukan keinginan berdua nih, paham ya? Iya. Apa maksudnya diajak? Yang kedua mau kerjasama. Saya ini masih ada di dalam bos kuasa hukum. Perjanjian dengan saya, kontra apapun dengan dia yang lain, harus melibatkan kita. Makanya saya bilang, yuk mau perang, nggak ada urusan. Perang atau tidak, maju terus saya. Tapi maunya fair. Mungkin dia melihat Bang Hotman ini yang paling bisa berhadapan dengan saya. Diadu. Saya masih bicara dengan Bang Hotman baik-baik. Dan beliau jawab tadi. Tapi saya ingatkan, jangan bungkus kata-kata kalau dia bersayap. Karena kalau dalam bahasa saya, dia masih belajar dari ular.
Saya sudah 7 kali ganti kulit sebagai ular. Jelas itu. Mungkin dia merasa dia pemain, petinju, pelatih, pegulat, pesilat. Dia boleh pesilat. Saya pelatih silat. Jelas itu. Jadi jangan berpikir dia lebih jago. Saya datang ke sungai, beriak air sungai itu, tahu saya ikannya apa. Dalam dan dangkalnya sungai. Jadi saya ini lawyer, tapi saya juga politisi dan sedikit-sedikit usaha. Saya kira itu. Saya masih ingat Reni menangis-nangis begitu saya membela Richard. Dan ketika Richard akan dibebaskan malam itu, dia nggak kenal siapa itu Richard. Masa you lupa dengan itu? Dan kalau masuk akhir hubungan dengan saya, kalau bahasa kampung saya, datang memperlihatkan muka, wajah memperlihatkan punggung. Datang baik-baik, keluar baik-baik. Berbeda pendapat oke. Ya. Jadi banyak yang bilang ke saya di netizen, "Bang, kok belum selesai?" Memang nggak selesai, sepanjang dia nggak selesaikan. Tapi kalau dia selesaikan besok, saya tidak akan komentar, biarkan hukum berproses. Tapi selagi tidak selesai, saya akan kejar kau Richard. Karena saya tidak ada urusan dan tidak takut. Mau orang kirim kepala kambing busuk ke rumah saya, kepala kambing busuk ke apartemen saya percaya Allah Subhanahu wa taala melindungi saya. Tuh. Bang, Pak, ini belum ada fee yang dibayarkan, Bang, untuk Richard. Belum ada fee yang dibayarkan ke Abang untuk Richard. Belum apa? Fee yang dibayarkan ke Abang belum ada sama sekali. Yang bulan kemarin masih masuk. Itu masalah kerjasama dengan Athena 10 tahun. Tapi yang retainer ya. Tapi terkait dengan 8 atau 7 surat kuasa itu belum ada pembayaran. Itu yang harus diselesaikan. Karena katanya cabut kuasa. Loh, di situ ada denda kok, iya kan? Ada KUHP juga kita aculkan di situ kan? Kenapa nggak diselesaikan itu? Selesaikan dong. total mungkin nominalnya berapa? Ya 1M, 1 kuasa. 1M, 1 Itu dalam kasus ini ya Bang ya? Iya, bukan. Kasus Kartika Putri, kasus illegal akses, kasus di Surabaya. Oh itu satu paket. Satu paket. Berarti Ada ada 8 kuasa. Ada 8M. Tambah ini sudah saya minta sama dia. Ini kan per bulan sekian, kali 10 tahun. Potong sudah berjalan. Ya, semuanya kira-kira 15 sampai 20 M. Bang, mungkin awal mulanya kerjasama dengan abang itu seperti apa? Dia yang nyari saya. Oh, perjanjiannya? Dia yang datang ketemu saya. Nih jelasin nih. Di Hotel Jatra Pekanbaru. Beliau ngaku-ngaku kita lawyer terhebat bang, tolong bantu kita bang begitu. Kita bantu 2 kali penangguhan penahanan. Kita sampai tengah malam pulang. Tapi beliau sudah dibantu, lupa sama kita. Kalau memang gentle, bayar aja kewajibannya. Selesai masalah. Tapi perjanjian itu mungkin diiming pembayaran apa emang Kewajiban dan Dia denda. yang tahu, yang mendraft pun beliau ini. Jadi kalau beliau nggak mau bayar, kita akan lakukan upaya hukum. Kita akan mengajukan dia gugatan di pengadilan. Simpel aja. tapi dari abang sendiri mungkin Jadi gini, ada tarifnya saya gitu. kami dengan Louis dan teman-teman belum mengambil upaya hukum menunggu P21 tahap 2. Saya udah keliling ke Kejaksaan Agung, saya udah keliling ke Polda. Siapa invisible hand yang coba-coba mempengaruhi kebijakan? Yang harusnya ditahan tahu-tahu tidak misalnya mencampur. Saya mau cari tahu, saya akan laporkan. Saya nggak main-main, Bos. Maka saudara Louis ini paham betul dia. Nanti selesai P21 tahap 2 baru kita akan laporkan gugatan, minta itu. Bisa pidana, bisa perdata. Terkait krim itu pun dalam pendalaman. Tunggu saja tanggal main. Jadi nggak usah dulu yuk kelihatan kejar sana, kejar sini, santai-santai aja Richard. Tapi kalau dia fair ya, kan orang kaya katanya dia. Ya sudahlah selesaikan sama kita. Nah,